Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas uang dari aplikasi game online apakah halal? Hukum asal dari akad muamalah itu pada dasarnya adalah boleh, dengan catatan selagi tidak ada unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Apapun bentuk muamalah itu, terkait dengan permainan atau game daring, atau yang secara populer disebut game online. Hukum asal dari permainan ini juga adalah boleh, selagi tidak ada ilat atau alasan dasar keharaman yang menjadikan game online itu berubah menjadi alat malahi. Apa itu alat malahi? Alat malahi sering juga disebut dengan istilah alat al-lahwi, yaitu alat yang ditujukan semata untuk bersenda gurau sehingga melalaikan penggunanya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari lalai berzikir ini adalah lalai dari sholat, sebab Allah telah menegaskan yang ditafsiri oleh Syekh Abu Zahra dalam kitab Zahratu al-Tafasir sebagai berikut. Dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang bersujud. Maksudnya, teruslah kamu bersikap khudu atau merendah diri kepada Tuhan semesta alam. Dan sujud di sini bisa kita tafsirkan dengan makna merendah diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap rendah diri di hadapan Allah dan mengingat berzikir semata karena Allah merupakan sarana tenangnya hati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber ketenangan hati." Atau kita juga bisa menafsirkan bahwa sesungguhnya yang dimaksud jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud itu adalah sujud di dalam sholat. Oleh karenanya, makna dari perintah itu adalah seolah jadilah kamu terus-menerus dalam sholatmu, karena sholat merupakan solusi bagi segala kesusahan, hilangnya duka cita, dan jalan keluar dari keprihatinan. Syekh Abdul Zahra menjelaskan bahwa penafsiran kedua ini dilandasi pada sebuah keterangan atsar yang menyatakan adalah baginda Nabi SAW. Bila mana beliau sedang menghadapi suatu perkara, maka beliau bersegera melakukan sholat. Alhasil, salah satu makna zikir adalah sholat. Sehingga pengertian dari alat tahlawi sebagai yang diharamkan karena dapat melalaikan dari zikir, dalam praktiknya adalah melalaikan dari sholat. Dengan demikian, menurut pemikiran ini, maka status hukum fisik aplikasi game online bisa disebutkan sebagai alat al-malahi, sehingga haram menggunakan atau mengunduhnya adalah bila karena aplikasi itu maka user atau penggunanya menjadi lalai dari sholat. Jika tidak melalaikan, maka bukan termasuk alat malahi. Jika tidak menjadi alat malahi, maka termasuk alat yang bersifat mubah, sehingga dapat dimanfaatkan secara mubah. Karena fisik aplikasi merupakan alat dengan manfaat yang mubah, maka status fisik game online di tangan pengguna aplikasi adalah merupakan barang pinjaman dengan akad aria. Pihak penyedia atau pengembang aplikasi bisa menariknya sewaktu-waktu dari tangan pengguna bila hal itu diperlukannya. Pemanfaatan barang pinjaman atau aria merupakan yang diperoleh bila diizinkan oleh pihak pemiliknya. Bila pinjaman itu disertai dengan penyerahan biaya sewa langsung dari pihak penyewa kepada pemilik barang atau aplikasi, misalnya dengan basis kuota internet, maka kuota itu menempati kedudukan sebagai ujratu al-kali atau upah sewa dalam akad fikihnya, dan hukumnya adalah halal bagi penyedia aplikasi. Namun, dalam aplikasi game online, upah yang diterima oleh pihak provider adalah berasal dari rating kunjungan dan jumlah unduhan aplikasinya. Sementara pihak pengguna menyerahkan kuota internet itu kepada penyedia server aplikasi, yaitu Google Play Store. Alhasil, harta yang diterima pengembang aplikasi adalah berasal dari Google dan merupakan ujrah baginya yang berstatus halal. Demikian penjelasan terkait uang dari aplikasi game online apakah halal. Semoga dengan adanya konten ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah seorang muslim meminum bir 0% alkohol? Hati-hati, inilah orang yang rajin sholat tetapi sia-sia. 7 hewan yang muncul dalam Al-Quran dengan masing-masing sejarahnya. Inilah 10 fakta mengejutkan Islam di Rusia. Keistimewaan 21 binatang yang disebut dalam Al-Quran.